Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem osmoregulasi pada ikan. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi diperlukan oleh sel atau organisme hidup untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Jika sebuah sel atau organisme menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Jika terlalu sedikit, maka ia akan mengkerut dan mati. Karena itulah, ikan membutuhkan osmoregulasi untuk mempertahankan hidupnya. Secara garis besar, ikan terbagi menjadi dua, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Keduanya memiliki perbedaan dalam proses osmoregulasi, karena keduanya hidup di lingkungan yang berbeda kondisi salinitas atau kadar garamnya. Osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar akan minum sedikit air, kemudian mengeluarkan banyak urin yang encer. Tekanan osmosis air diperoleh melalui insang dan permukaan tubuh. Pengambilan ion-ion garam dilakukan dengan insang. Osmoregulasi ikan air asin. Ikan air asin meminum banyak air, kemudian mengeluarkan sedikit urin yang pekat. Tekanan osmosis air hilang melalui insang dan permukaan tubuh. Pengambilan ion-ion garam menggunakan insang. Namun, ada beberapa jenis ikan yang dapat hidup di dua jenis perairan, di mana sebagian besar masa kehidupannya dihabiskan dalam satu jenis air, baik itu air tawar atau air laut. Kemudian harus berpindah ke jenis air yang lain untuk memijah atau bertelur. Ikan jenis ini disebut dengan ikan diadromous. Ada dua sifat ikan diadromous, yaitu anadromous dan catadromous. Anadromous yaitu ikan yang hidup di laut, kemudian pergi ke sungai untuk bertelur, contohnya ikan salmon. Kemudian catadromous, ikan yang hidup di sungai, kemudian pergi ke laut untuk bertelur, contohnya ikan sidat. Ikan yang mampu bermigrasi lintas jenis air tawar dan air asin, berarti mempunyai toleransi yang luas terhadap perubahan salinitas atau kadar garam. Hal ini karena mereka mempunyai kemampuan tinggi dalam proses osmoregulasi. Perbandingan daur hidup jenis ikan anadromous dan catadromous. Ikan catadromous contohnya ikan sidat. Ikan sidat disebut catadromous karena migrasinya dari air tawar ke air laut yang dalam atau biasa disebut dengan samudra untuk bertelur. Ikan betina sebagian besar hidupnya tinggal di air tawar, sedangkan jantannya di perairan sungai yang dekat dengan muara. Setelah bertahun-tahun hidup dan tumbuh menjadi besar di air tawar, ikan sidat bermigrasi kembali menuju laut. Mereka berpijah di laut yang dalam atau biasa disebut dengan samudra. Kemudian anadromous, contohnya ikan salmon. Ikan salmon merupakan kebalikan dari ikan sidat, yaitu ia bermigrasi dari laut ke air tawar untuk memijah, sehingga disebut anadromous. Ikan ini tinggal dan hidup di laut, tetapi untuk berkembang biak harus bermigrasi ke air tawar. Selama hidupnya di laut, salmon memangsa udang, kepiting, dan invertebrata laut lainnya, menyimpan energinya untuk bermigrasi yang panjang dan akan berpuasa sementara ketika berada di sungai. Salmon betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Oleh karena itu, salmon bisa mati kelelahan setelah bertelur. Telur diletakkan di bawah kerikil pada air yang dingin dengan berarus yang baik untuk suplai oksigen. Sebagian besar salmon mati segera setelah pemijahan, hanya sekitar 15% yang dapat kembali ke laut. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem osmoregulasi pada ikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like.